Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mengerjakan ujian pada latihan modul pembelajaran berdiferensi pengelola pembelajaran pada kurikulum Merdeka bagian 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan tabel capaian pembelajaran berikut. Jawabannya adalah melafalkan, membaca, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Jawabannya D. Lanjut soal nomor 2. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Faiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya di kelas. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 30 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 30% peserta didik bergaya kinestetik, dan 40% peserta didik bergaya auditori. Pak Faiz juga berhasil mengumpulkan informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Faiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut. Kecuali peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. B. Soal nomor 3. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali jawabannya B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. B. Soal nomor 4. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah disusun dengan karakteristik sebagai berikut. Kecuali disusun dengan karakteristik memasukkan nilai moral dan etika. Soal nomor 5. Capaian pembelajaran CP Perpasa dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu capaian pembelajaran secara keseluruhan dalam lingkup satu fase dan capaian pembelajaran perfase untuk setiap elemen. Oleh karena itu penting untuk pendidik memahami rumusan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampu secara menyeluruh. Rumusan capaian perfase untuk mata pelajaran PAI pada madrasah terdiri dari unsur sebagai berikut. Jawabannya A. Soal nomor 6.
Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP, sebuah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali B. Mendorong guru, kecuali yang ini B. Nomor 7. Capaian pembelajaran dirancang dengan banyak merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan pengembangan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design (UBD) yang dikembangkan oleh Wingin dan Tige tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena terkait hal tersebut. Pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah hierarki adalah pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif. D. Nomor 8. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik kecuali A. Soal nomor 9. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali C. Jawabannya C. 10. Setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan ke dalam sejumlah tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dalam rumusan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali merumuskan TP dengan cara merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kita cek soal nomor 1 apakah sudah terjawab. Sudah. 1D, 2B, 3B, 4C, 5A, 6B, 7. Udah belum ini 7? Oh, 7D, 8A, 9C, 10D. Semuanya sudah terselesaikan, dikerjakan. Ujian selesai. Apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Skor Anda adalah 100. Anda lolos passing grade. Oke, ayo selesai. Karena 100 stop ayo. Sun. Alhamdulillah 100. Masuk berikutnya, tinggal masuk. Mau 30. Karena besok kan orang tak golek sama. Sedang kok, Bos.
Nanti kerjaake dhisik udah dikerjaake ya. Ya kowe tahapane kan sampai piro? Engko nek ketemu tekan ujian wis aku ora kae iki, tapi tahapane dek videone sama ndelok ah. Kuwi sale. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.